Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita memasuki bab 6 tentang ventilasi, di mana mahasiswa akan belajar bagaimana melakukan kalkulasi maupun mendesain. Di sini konsep desainnya adalah memilih fan yang digunakan untuk ventilasi. Nah, tujuan umumnya ventilasi adalah mengkondisikan ruangan, di mana tujuan utama pertama adalah kualitas udara yang ada di ruangan tersebut. Namun ada hal lain untuk bisa juga menurunkan temperatur dalam ruangan tersebut. Namun dengan catatan, pada saat kita menginginkan temperatur ruangan itu turun, tentu pada saat udara yang di luar ruangan kita memiliki temperatur yang lebih rendah dibanding ruangan yang akan kita kondisikan. Nah, itu salah satunya yang akan kita bisa dapatkan di bab ini. Nah, bagian-bagian pentingnya adalah subkompetensinya mampu memahami prosedur desain, mampu menghitung kebutuhan fan. Nah, di sini nanti ada dua bagian besar di mana Anda akan bisa belajar tentang mengkondisikan udara ruangan yang ditujukan untuk kebutuhan kualitas udara, dan hal lain adalah ditujukan untuk bisa mengkondisikan udara itu untuk kebutuhan engine, fokusnya untuk teknik permesinan kapal, di mana di ruang kamar mesin engine akan bisa bekerja dengan baik, tentu akan memerlukan parameter udara yang dibutuhkan untuk pembakaran. Nah, di sini di bab ini Anda akan bisa lihat subkompetensinya, subkompetensinya gitu, terus uraian materinya mengenai klasifikasi sistem ventilasi, prosedurnya didesain berurutan. Terus nanti pada saat kita ujungnya sebenarnya sama dengan bab sebelumnya. Pada saat Anda mau mengkondisikan udara dalam ruangan, yang menjadi bagian penting dari sebuah kalkulasi adalah berapa beban pemanasan atau pendinginan yang ada di ruangan tersebut. Nah, ini nanti kenapa ada beban pemanasan? Nah, studi kasusnya adalah gini. Jika ruangan tersebut udara di luar ruangan lebih dingin daripada udara di dalam ruangan, dan dengan catatan bahwa kita menginginkan temperatur ruangan itu lebih tinggi daripada temperatur di luar ruangan, maka kita akan membutuhkan beban pemanasannya. Nah, oke. Itu melalui klasifikasi sistem ventilasinya ada sentral dan unit. Kenapa, apa yang dimaksud sentral, apa yang dimaksud unit, silakan dibaca, Anda akan bisa memahaminya dengan lebih mudah ini. Terus fungsinya didasarkan pada fungsi. Nah, ini pada skema distribusi udaranya. Nah, ini di sini Anda akan bisa melihat macam-macam distribusi udaranya dan bisa memahami hanya dengan melihat gambar. Jadi jangan terlalu sulit memahami, cukup Anda bisa melihat dengan gambar, Anda bisa mendefinisikan jenis apa distribusi seperti ini. Nah, oke. Terus prosedurnya. Nah, untuk prosedur ada 7 step ya. Pasti yang paling pertama itu adalah menghitung beban pemanasan atau pendinginan, termasuk panas sensibel maupun laten di sini. Nah, apa yang dimaksud panas sensibel, panas laten kita sudah pelajari sebelumnya. Pada saat sensibel itu menyebabkan kenaikan temperatur, dan laten itu lebih ke perubahan fasenya. Nah, terus suhu yang dimendirikan saluran udara. Nah, jangan Anda harus ingat bahwa pada saat mendesain sistem saluran ventilasi pasti akan mendesain dengan sistem saluran udaranya, karena itu satu paket. Jadi bagaimana udara itu bisa dimasukkan dari luar ruangan menuju dalam ruangan, tentu kita membutuhkan saluran udara. Menghitung massa udara yang mengalir. Terus step 4 ini menghitung loss udara dalam saluran udara. Jadi ada loss di situ, ya, terutama loss tekanan di situ. Terus menentukan heater, washer, humidifier maupun cooler. Jadi pada saat sistem udara yang membutuhkan sistem pendingin, ya kita akan membutuhkan cooler.
Terus di situ akan menentukan ukuran boiler maupun heater. Ini khusus untuk pemanasan. Misalkan dalam satu ruangan kita membutuhkan pemanasan, ya kita akan memerlukan boiler maupun heater untuk mensuplai energi panas di situ. Nah, akhirnya menentukan sistem saluran udaranya. Nah, step-stepnya silahkan dibaca di 64.1 ini berurutan. Di situ mulai menghitung massa udara yang dialirkan, bersamanya apa. Ini akan ada ini yang saya plot merah yang menjadi note saya, yaitu bahwa pada saat kita menghitung massa udara maupun volume udara yang perlu mengalir, kita akan tetap membutuhkan berapa beban panas sensibel yang akan kita butuhkan. Nah, dari mana kita menghitung beban panas sensibel ini? Dari kalkulasi sebelumnya. Jadi di bab sebelumnya, bab 5, pada saat menghitung pengondisian udara, di situ sudah saya jelaskan bagaimana menghitung beban panas yang akan dibutuhkan atau yang akan ditanggung oleh sistem pengondisian udara kita. Jadi nilai Q ini didapatkan dari kalkulasi sebelumnya. Jadi kalkulasi sebelumnya itu menggunakan sistem pendingin HVAC, dan di sini bisa saja hanya menggunakan udara luar yang temperaturnya relatif di bawah dibanding udara ruangan yang dikondisikan. Nah, itu yang menjadi catatan pentingnya. Nah, namun pada saat delta, artinya selisih temperatur ruangan sama di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu memiliki selisih yang sedikit, maka akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah kita akan membutuhkan massa udara yang sangat besar untuk bisa mencapai temperatur yang diinginkan. Nah, disitulah dibutuhkan sistem pendingin, karena ternyata udara yang di luar itu tidak mampu mengkondisikan udara dalam luar dengan temperatur yang selisih temperatur yang relatif sedikit. Nah, contoh gini, pada saat kita menginginkan ruangan kita suhunya 27 derajat. Nah, di luar ruangan kita, udara atmosfer kita memiliki suhu ruangan misalkan 26. Jadi di dalam ruangan 27, di luar ruangan 26. Nah, pada saat kita mengkondisikan ventilasi hanya dengan menggunakan udara dari luar, kita hanya memiliki selisih temperatur hanya 1 derajat. Itu tentu akan sangat sulit sekali. Kenapa? Dia akan menurunkan temperatur dari 27 ke 26 membutuhkan massa udara luar yang sangat besar. Nah, sangat berbeda kasusnya. Misalkan dalam ruangan kita menginginkan 27 derajat dan di luar ruangan ternyata temperaturnya misalkan sekitar 20 derajat. Kita akan ada selisih 7 derajat. Makanya dengan menggunakan sistem fan, saluran udara, memindahkan udara dari luar ruangan menuju dalam ruangan, selisih 7 derajat, itu akan memungkinkan. Kita akan membutuhkan massa udara yang relatif sedikit dibanding kalau misalkan kondisi yang pertama. Nah, itu yang Anda perlu pahami. Tapi ingat, ini Anda harus perhatikan bahwa massa udara yang akan dimasukkan itu sangat tergantung pada beban panas yang akan kita tanggung. Oke, di situ. Dan ini pada saat Anda belajar psikometrik, Anda akan tahu bahwa kelembapan udara itu akan menjadi salah satu bagian dari sistem pengondisian udara. Oke. Terus ini menghitung loss, silakan Anda pahami persamaannya. Terus menentukan outlet, terus sistem boiler kalau misalkan sistemnya adalah pemanas, dan menentukan sistem saluran udara. Ini udara nanti kita akan lebih detail lagi di bab berikutnya pada saat menentukan dimensi ini. Oke. Terus akhirnya kita menentukan density udaranya ini. Oke. Terus nah, ini 6.5 itu pada saat kita bicara tentang data-data perhitungan ventilasi. Jadi ada beberapa recommended value. Jadi berapa fresh air, udara segar yang akan dibutuhkan oleh setiap orang dalam 1 meter kubik per detik. Nah, di setiap tipe gedungnya ini akan berbeda-beda, karena pada setiap tentu pada saat di pabrik sama di sekolah akan memiliki kebutuhan udara segar yang berbeda. Kenapa? Ya, salah satunya aktivitas. Contohnya,
Lihat, di sekolah kita hanya membutuhkan 0,0014 meter kubik per detik. Tapi pada saat di pabrik kita akan membutuhkan sekitar 0,02. Jadi akan memiliki nilai yang lebih besar. Sirkulasi kebutuhan udara segar yang dibutuhkan itu di pabrik, orang kerja di pabrik akan lebih banyak. Kenapa? Ya salah satunya kontaminannya akan lebih banyak di pabrik. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, oke, ini ventilasi udara untuk khusus kamar mandi. Ini ada sangat besar sekali juga. Nah, ini yang bagian penting lagi, yaitu yang sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan yang mahasiswa yang belajar tentang desain kamar mesin. Pertama yaitu bahwa pada saat kita desain ventilasi, kita akan membutuhkan 3 aspek ini: udara ventilasi, udara pembakaran, dan crankcase foam disposal. Ya, ini yang perlu dipahami. Tujuannya apa? Silahkan dibaca. Anda akan bisa memahaminya. Karena jelas kalau ventilasi ya untuk memindahkan panas. Tapi pada saat kita bicara bagaimana, apa yang dimaksud udara pembakaran? Nah, udara pembakaran itu, ingat, engine itu akan bisa bekerja jika kebutuhan oksigen itu tercukupi. Nah, kenapa? Nah, ingat di pelajaran lain, di termodinamika atau di kimia, setiap pembakaran akan membutuhkan AFR atau air fuel ratio, perbandingan antara bahan bakar dan udaranya. Nah, itu oke, perlu dipahami. Nah, sebelumnya kita akan melihat routingnya. Nah, routing itu desain saluran udara yang akan mengenai engine. Ini akan seperti ini. Lihat, dengan hanya melihat nilai-nilainya, rekan-rekan mahasiswa akan bisa melihat kebutuhan udara yang dibutuhkan oleh engine tersebut jika menggunakan konsep desain yang seperti ini. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Pertama, salah satunya adalah berhubungan dengan kebutuhan udaranya. Selain kebutuhan udara akan juga membutuhkan ruangan. Nah, contohnya di konsep 1 ini, kita akan banyak membutuhkan space yang lebih besar dibanding seperti ini, konsepnya ini. Karena di sini akan membutuhkan space yang lain. Nah, oke. Ini pertimbangan desain ventilasi kamar mesinnya. Anda perlu baca bahwa ini bahwa perlu dijaga berapa pada suatu sistem ventilasi ruangan kamar mesin harus memiliki 9 derajat di atas suhu ruangan, suhu lingkungan. Jadi harus menjaga dia suhunya kamar mesin boleh lebih tinggi 9 derajat di atas. Pada saat dia melebihi itu akan memberikan kondisi yang tidak baik. Nah, contohnya ada note lain bahwa kamar mesin tidak melebihi 49 derajat Celcius. Nah, ini akan ada juga nilai sirkulasinya. Nah, ini kebutuhan udara pembakaran. Ini bisa dibaca bahwa setiap kilowatt per menitnya itu membutuhkan 0,1 meter kubik udara segar untuk dibakar. Nah, oke. Nah, ini akan terlihat ada note lagi, silakan dibaca bahwa ada kecepatan udara yang perlu dibatasi bahwa tidak melebihi kecepatan 2440 meter per menit. Oke. Nah, ini sistem foamnya. Nah, berikutnya ada crankcase foam disposalnya. Untuk apa ini? Nah, Anda bisa baca ini. Ini tujuan khususnya adalah pada saat oli pembakaran ya. Jadi pada saat sistem mesin itu memiliki yang menggunakan oli akan ada penguapan di situ. Nah, pada saat jadi penguapan otomatis akan ada potensi kebakaran. Contohnya ini pada saat berbentuk liquid bahan bakar akan lebih sulit terbakar dibanding pada saat menjadi bentuk uap. Nah, karena pada saat bentuk uap inilah akan memberikan potensi bahaya. Nah, diperlukan sistem ventilasi untuk memindahkan uap ini keluar kamar mesin. Nah, itu perlu Anda pahami dan sangat aspek penting pada saat mendesain sebuah desain kamar mesin. Oke, desain seperti itu. Nah, bagaimana menghitungnya? Nih, di sini ada perhitungan supply fan untuk kamar mesinnya. Nah, mulai step-step menghitung kebutuhan udara untuk pembakaran di sini. Nah, lihat ada aspek konsumsi bahan bakar,
ada udara, ada faktor toleransi, ada daya mesin. Nah, ini sangat mempengaruhi. Daya mesin akan sangat mempengaruhi kebutuhan udara segar. Nah, menghitung putaran untuk membuang panas dari kamar mesinnya ini tadi. Jadi tujuan keduanya adalah, jadi paling besar suplai udara itu adalah nomor 1 untuk menghitung kebutuhan udara untuk pembakaran. Tapi nomor 2 kita membutuhkan untuk membuang panas dari kamar mesin. Oke, terus menghitung kebutuhan ventilasi di sini. Nomor 3. Nah, nanti akan ditotal setiap kebutuhan itu 3 aspek tersebut, maka didapatlah kebutuhan udara yang total yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, setelah itu kita menentukan fan untuk digunakan mensuplai udara tersebut. Nah, ini pemilihan fan-nya di titik 5 ini. Jadi dia menggunakan gambar 6.5, terus 6.6 ini ada note di sini bahwa jangan memilih sistem sebelah kiri curve ini, jadi yang diharapkan adalah sebelah sini. Oke, dan memilih akhirnya ujungnya adalah memilih fan yang dibutuhkan. Nah, spek fan itu lihat sangat dipengaruhi pertama CFM. Apa di CFM? Cubic feet per minute. Jadi kapasitas fan yang kita butuhkan. Dari mana kapasitas fan itu? Didapatkan dari kalkulasi ini. Nah, ini. Jadi pada saat kita memilih menghitung ini akan bisa menentukan berapa kapasitas CFM di sini. Nah, oke. Dan ini ada kecepatan yang ada di fan tersebut. Ingat tadi ada keterangan bahwa kecepatan desain yang dibatasi. Oke. Terus ini ada RPM, putaran dari fan tersebut, sama PHP. Nah, digunakan untuk memilihnya. Nah, nanti di sini akan ada kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Nah, ini akan bisa menjadi rujukan yang Anda gunakan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi urutannya seperti itu. Bagaimana memahami prosedur ini? Tentu kalau kita melakukan studi kasus. Nah, jika kita tidak melakukan kalkulasi, tentu kita tidak akan bisa melakukan kalkulasi, karena kita bisa mendapatkan data fan ini kalau ada studi kasus perhitungan atau kamar mesin yang kita lakukan kalkulasi sehingga kita dapatkan nilai-nilai dari desain yang kita harapkan. Oke, seperti itu. Silahkan dibaca lebih detail di modulnya. Ini materi benar-benar saya ambil dari modul saya aja, yang saya rangkum dari berbagai sumber, masukkan dari PowerPoint-nya Dr. Anies Mustafirin, dari rekan Magdi Santoso dan rekan-rekan yang lain, dan saya jadikan jadi satu ini, dan saya harapkan akan lebih memudahkan Anda untuk melakukan kalkulasi. Oke, terima kasih, selamat belajar.